Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Innova tua bisa jadi glow up. Emang bisa ya? Nih buktinya. Innova diesel tahun 2009 tipe G-Matic punya konsumen kami Om Supriyanto. Kebetulan ini tetangga-tetangga Semarang aja dari Demak Meranggen. Nah kurang lebih ini mobil sudah kita restorasi, modifikasi, repaint, upgrade. Cukup totalitas dari penampilan eksterior hingga beberapa proyek di interior. Nah nanti buat teman-teman yang penasaran, apa saja proyek dari mobil ini nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman semua video setelah ini. Jadi benar-benar totalitas. Basic ini tipe 2009G Diesel Matic warna putih solid. Innova ini kan basicnya warnanya tidak putih mutiara, putih solid. Tapi di sini kita repaint, rubah jadi putih mutiara. Teman-teman kalau lihat sendiri, cakep banget ya. Penampilannya istimewa sangat. Jadi kombinasi antara warna putih dengan warna hitam. Jadi penampilan jadi garang habis. Dan kombinasi di bagian lampu menggunakan Pro 7. Cakep ya. Nah nanti teman-teman bisa dilihat sampai selesai project dari mobil ini dari awal sampai akhir. Kita perlihatkan semuanya. Bukti video tanggung jawab kami dokumentasi total. Bagaimana kami mengerjakan mobil seperti ini dengan setulus hati. Nah kalau teman-teman mobilnya dikerjakan kayak ini, pastinya seneng. Tapi kemampuan kami sebulan cuma 5 mobil. Dengan totalitas detail pekerjaan ini, kita tuh cuma bisa terima 5 mobil. Nah, dengan kami mengerjakan sesuai kemampuan demi kualitas yang puas teman-teman semua, akhirnya kita sebulan itu cuma 5 mobil dan antriannya sudah sampai di Maret 2026. Nah, kurang lebih seperti itu, mau ndak mau, teman-teman kalau ingin dikerjakan kami ya antri. Jadi seperti itu. Yuk, tonton video ini dari awal sampai akhir. Restorasi, modifikasi, upgrade, repaint Innova Diesel 2009G Matic warna putih punya konsumen kami Om Supriyanto. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. YMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita perlihatkan dahulu penampilan before dari unit mobil Innova 2009G Diesel Matic punya konsumen kami Om Supriyanto. Nah di sini mobil itu ada PR terutamanya kropos di beberapa bagian mobil. Ini sementara yang kelihatan itu di antara 4 pintu bagian bawah itu kropos. Nah nanti di sini pengerjaan pertama kita akan lakukan proses pengelasan kropos dahulu. Jadi nanti beberapa body part yang kropos kita benahi. Oke bosku, jadi di sini beberapa video dokumentasi oleh tukang las kami di mana kami menunjukkan beberapa titik kropos dari mobil tersebut. Nah di sini bukti tanggung jawab kami kepada konsumen itu kita perlihatkan walaupun cuman video sekilas ya, agar tiada dusta di antara kita, karena kan proses pengerjaan las kropos seperti ini apabila nanti tidak divideokan tidak kelihatan, karena kalau sudah dicat kan nggak kelihatan tuh bagian mana aja yang kropos. Nanti takutnya kami dituduh membuat-buat press list harga pengelasan kropos. Nah di sini kita lihatkan seperti ini Om Supriyanto kondisi mobil Anda di mana titik kroposnya cukup parah. Jadi nanti 4 pintu ini bagian plat bawah itu yang kropos kita akan ganti dengan plat baru. Serta di video kita perlihatkan bahwasanya di bagian trisplang bawah kanan kiri juga kropos, dan serta di bagian lambung belakang kanan kiri juga kropos. Nah di sini proses pengerjaan las kropos memakan waktu kurang lebih sekitar 20 hari kerja. Nah buat teman-teman yang masuk project di kami, biasanya tuh kita berikan waktu pengerjaan 30 hari kerja dari awal sampai selesai. Tapi beda cerita apabila kondisi mobil Anda perlu pengelasan kropos seperti ini. Terus apabila konsumen itu request pengerokan body cat, itu juga beda cerita.
ada penambahan waktu kerja. Nah, jadi teman-teman, kalau mobil Anda kondisinya tidak ada keropos, tidak perlu kerok, kita pasti bisa kerjakan 30 hari kerja beres. Tapi apabila kondisinya seperti ini, kita minta untuk dispensasi penambahan waktu kerja. Karena di sini kita kerjakan sedetail mungkin, sebaik mungkin, agar nantinya tidak ada keropos yang tertinggal atau merusak di kemudian hari. Oke bosku, jadi setelah selesai proses pengerjaan las keropos dari beberapa titik keropos mobil ini dan beberapa penggantian plat bodi, ini mobil lanjut nanti kita lakukan proses anti karat. Nah, di sini kita cicil dahulu pekerjaan proses anti karat, meliputi penembakan anti karat di bagian kolong-kolong bawah, di bagian rongga-rongga dalam 4 pintu, serta di bagian rongga dalam bagasi. Fungsinya anti karat ini untuk menjaga di kemudian hari tidak akan terjadi keropos atau karat yang berada di bagian-bagian kolong-kolong bawah mobil ini. Karena kalau melihat penampilan sebelum kita proses las keropos, cukup parah sekali keropos-keropos yang sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setelah pengerjaan las keropos ini selesai, unit mobil akan lanjut ke divisi bengkel cat modifikasi kami untuk dilakukan proses upgrade operasi plastik menolak tua. Oke bosku, jadi di sini lanjut kita lakukan upgrade operasi plastik menolak tua. Jadi di sini kita lakukan penggantian beberapa item spare part di penampilan depan dan juga belakang. Tapi nanti untuk part upgrade yang jumlahnya itu ada total 21 item, tidak langsung kita pasangi semua. Karena di sini nanti akan kita lakukan proses pendempulan hingga pengecatan dahulu. Nah, nanti di sini kita instalasi dahulu seperti kap mesin, fender, bumper depan dan juga bumper belakang. Nah, nanti mobil akan lanjut kita bongkar-bongkari dahulu beberapa item yang menempel seperti spion, handle pintu, karet-karet, headlamp, stop lamp, semua item spare part yang menempel kita bongkari karena di sini lanjut untuk dilakukan proses pendempulan dahulu. Nah, di sini unit mobil kita lakukan proses pendempulan menyeluruh oleh tim dempul kami Cak Sud, di mana Cak Sud yang sudah berpengalaman di dunia perdempulan kurang lebih 30 tahun. Proses pendempulan seperti ini adalah teknik paling krusial di mana hasil bagus tidaknya pengecatan ditentukan di tahap ini. Karena kalau dempulnya asal-asalan, nanti hasil pengecatannya akan bergelombang kelihatan sekali. Makanya itu kita serahkan kepada Cak Sud, sang maestro dempul untuk melakukan proses pendempulan. Di sini kalau teman-teman ngelihat kayaknya kok didempulnya tebel Mas Robi. Itu bukan ditempul tebel ya. Nanti karena setelah didempul akan diamplas halus merata hingga flat menyeluruh. Jadi seperti itu. Fungsinya dempul itu adalah meratakan body cat. Nah, di sini nanti setelah didempul, diamplas, unit mobil biasanya kita akan jemur dahulu hingga dempul itu keringnya maksimal. Nah, apabila terik matahari bagus, biasanya kita jemur dari pagi hingga sore. Besoknya baru kita timpa proses epoksi 2 step. Jadi seperti itu kurang lebih proses pengerjaannya.
Oke bosku, jadi di sini setelah proses pendempulan dan penjemuran selesai, unit mobil kita lanjut untuk proses masking atau pembungkusan bagian yang tidak terkena cat. Karena di sini unit mobil akan kita lakukan proses epoksi 2 step, primer dan filler. Oke bosku, jadi sebelum kita timpa epoksi 2 step, di sini kita lakukan proses cleaning dahulu menggunakan degreaser anti silikon yang fungsinya untuk membersihkan minyak, debu atau silikon yang tertempel di body cat agar nanti hasil pengecatannya maksimal. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat kita lakukan proses timpa epoksi 2 step, primer dan filler. Jadi epoksi 2 step ini yang jelas boros bahan dan boros biaya. Karena di sini proses yang kita lakukan tidak proses kerok sesuai dengan budget atau konsep konsumen, tapi demi kualitas kita lakukan proses epoksi 2 step menggunakan epoksi primer yang berwarna hijau. Nah, nantinya yang epoksi kedua, epoksi filler yang berwarna silver. Fungsi dan maksud tujuan epoksi 2 step ini sebagai pelapis antara cat lama dan cat baru, yang nantinya kedepannya itu cat yang baru awet, tidak ngedrop ketarik cat yang lama, karena di sini sudah kita lapisi epoksi 2 step tersebut. Oke bosku, jadi setelah selesai proses epoksi 2 step seperti ini, biasanya kita lakukan penjemuran lagi atau pengeringan. Apabila terik matahari bagus, kita jemur 1 hari dari pagi sampai sore. Tapi apabila cuaca tidak mendukung, biasanya kita diamkan dahulu minimal 2 hari. Nah, nanti setelah selesai proses pengeringan atau penjemuran, baru kita lakukan proses pengamplasan menyeluruh luar dalam. Nah, setelah itu unit mobil di video kita perlihatkan masuk ke ruangan cat untuk dilakukan proses masking atau pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Selanjutnya, sebelum kita lakukan proses pengecatan, kita lakukan pembersihan ulang menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak, debu, silikon yang tertempel. Setelah semua dinyatakan bersih dan clean, baru berani kita tembak untuk proses cat dasaran. Nah, di sini nanti unit mobil tidak langsung kita tembak cat putih mutiara, kita akan tembak dahulu cat putih solid. Untuk nantinya setelah kita tembak cat dasaran itu, kita akan cross check ulang, kita final check menyeluruh luar dalam, apakah mobil ini sudah rata atau belum, atau mungkin masih ada lubang-lubang kecil. Kita pilah-pilahi lagi, kita dembul tipis, kita amplas.
Oke bosku, jadi tadi di video teman-teman ngelihat ketika proses cat dasaran warna putih solid satu lapis luar dalam. Setelah selesai, kita lakukan proses pendempulan pada bagian-bagian yang mungkin kurang sempurna atau mungkin ada lubang-lubang kecil, kita dempul, kita amplas. Nah nanti serasa kalau mobil sudah flat, sudah rata semua, baru berani kita timpa cat utama putih mutiara. Nah di sini sebelum kita timpa cat putih mutiara, di video teman-teman diperlihatkan di mana mobil itu kita lakukan proses cleaning menggunakan degreaser anti silikon. Jadi proses degreaser anti silikon atau proses cleaning sebelum proses pengecatan itu kita lakukan 3 kali step ya. Di video teman-teman lihat sendiri seberapa detail kami dalam tahap kebersihan proses pengecatan ya. Yang pastinya proses pengecatan kami di ruangan oven dengan sistem pembuangan udara di bawah mobil. Nah teman-teman kalau ngelihat itu di bawah mobil itu ada ram-raman besi, jadi penyedotan udara itu ada di bawah mobil. Jadi ketika alat spray gun itu menyemprotkan cat, itu tersedot ke bawah, jadi tidak berputar-putar di ruangan open atau ruangan cat. Pastinya dengan proses pengecatan seperti ini di ruangan yang bagus seperti ini, hasilnya akan bersih dan maksimal. Oke bosku, sedikit informasi untuk pengecatan putih mutiara itu dilakukan dengan tahap. Pertama, kita akan timpa warna putih solid dahulu sekitar 3-4 lapis menyeluruh luar dalam di bodi mobil tersebut. Nah, setelah selesai pengecatan putih solid sekitar 3-4 lapis, baru nanti seralit metalik mutiara kita tembakkan menyeluruh luar dalam. Jadi berbeda dengan karakter cat metalik yang lainnya. Untuk putih mutiara, penembakannya itu terpisah. Nah, dari segi harga, warna putih mutiara lebih mahal karena teknik pengecatannya juga khusus. Oke bosku, jadi setelah selesai penembakan cat putih mutiara 3-4 layer pada bodi mobil, di sini kita lanjut untuk pengoplosan pernis menggunakan Siken HS Premium dengan hardener tipe P35 dengan thinner extra slow reducer. Yang pasti merek Siken sudah merek terakui oleh di dunia pengecatan, pabrikan dari Akzo Nobel. Nah nantinya kita akan timpa sekitar 3-4 layer dengan total oplosan sekitar 5 liter. Jadi sekitar 2,5 pernis, 1/4 hardener, dan 1/4 thinner. Jadi ketika kita oplos itu sekitar 5 liter total. Nah 5 liter itu kita tembak ke body cat menghasilkan sekitar 3-4 layer. Nah nanti teman-teman akan kita perlihatkan di akhir video bagaimana hasil proses penimpaan top coating dari pernis Siken HS Premium ini. Buat teman-teman yang penasaran berapa Mas Robi harga pernis dari Siken, silakan cek aja di marketplace pernis Siken HS Premium produk dari pabrik Akzo Nobel. Berapa harga satu paketnya meliputi hardener tipe P35 serta thinner extra slow reducer. Bisa dicek tuh berapa harga satu paketnya. Sedangkan untuk proses pengecatan medium car seperti Innova itu membutuhkan sekitar 2,5 paket. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek berapa harga per paketnya di online. Oke bosku, jadi setelah selesai proses pengecatan hingga top coating, biasanya itu kita diamkan 3-4 hari, baru berani nanti kita lakukan proses pengamplasan hingga pemolesan. Jadi kita diamkan dulu hingga pernis itu keringnya maksimal. Nah di sini kita mulai cicil pekerjaan lain-lainnya, karena di unit mobil ini ada konsep konsumen untuk modifikasi di bagian perlampuan. Nah di sini tim lampu kami akan memodifikasi headlamp menggunakan Proji Pro 7 P730 serta fog lamp
kita upgrade menggunakan Pro 7 P735F. Nah, juga di bagian spion, kita modifikasi menggunakan spion ribbon retract auto flip. Di video juga kita perlihatkan di mana tim kami mencicil pekerjaan lain-lainnya dari pengecatan grill, pengecatan spoiler, pengecatan body kit, pengecatan list cap, pengecatan beberapa pernak-pernik lainnya yang dimana konsumen itu ingin dibuat warnanya black glossy. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke bosku, jadi unit mobil di sini itu melalui tahap finishing, di mana tahap finishing itu meliputi proses pengamplasan, pemolesan, pemasangan semua item-item spare part dari grill, headlamp, fog lamp, cover fog lamp, spoiler, body kit. Nah, semua pekerjaan finishing itu memakan waktu kurang lebih sekitar 7-10 hari dari awal sampai akhir. Nah, nantinya setelah selesai dari tahap finishing itu, kita akan juga melakukan proses cleaning di tahap akhir, meliputi pengerjaan pembersihan dari eksterior, interior, hingga ruang mesin. Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi setelah selesai dari divisi bengkel cat modifikasi kami, unit mobil semua project pengerjaan dari kami, kita lakukan proses air yang namanya cleaning detailing salon, meliputi eksterior, interior, hingga ruang mesin. Jadi nanti ke depannya tuh mobil konsumen ketika diambil sudah posisi bersih tanpa harus bersih-bersih beres-beres lagi. Jadi seperti itu bagaimana tingkat kedetailan kami. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton full video lengkap review di akhir video setelah ini.
one, and you can see. Oke bosku, jadi di sini teman-teman kita akan review bagaimana project mobil ini. Dari awal sampai akhir kita perlihatkan video proses kerjanya. Nah kali ini kita akan review hasil akhir dari pekerjaan kami. Ini mobil fokus pekerjaan dari eksterior dan beberapa pekerjaan di interior. Nah di sini kita akan perlihatkan dahulu penampilan eksteriornya menyeluruh setelah kita kerjakan ya. Nah di sini kan teman-teman bisa lihat tuh beberapa konsep yang diinginkan konsumen kami. Jadi ada beberapa pekerjaan yang diinginkan konsumen kami. Setelah kita upgrade menjadi Barong 2015, ada beberapa item modifikasi yang sudah kita aplikasikan. Nah di sini nih pelek sudah diganti menggunakan pelek model TE37 ya. Dia ringnya nih ring 15. Ring 15 TE37, tapi bannya dibuat tebal agar tetap nyaman ya. Nah di sini kita perlihatkan memutari mobil ini bagaimana hasil akhir dari project mobil ini. Ini mobil jadi kesannya mewah karena warna putih mutiaranya ya. Karena kalau putih mutiara ini kan mulai dikerjakan pengerjaan di mobil Innova itu di Zenik ya. Karena basicnya dari Innova lama hingga Reborn, dia warnanya putih solid, bukan putih mutiara. Oke, kita akan kembali ke penampilan depan dahulu. Kita akan bahas apa saja project yang kita lakukan di penampilan muka depan mobil ini. Nah di sini pertama kita akan lihatkan penampilan depan, di mana kita upgrade ya. Jadi proses upgrade kami ini cukup totalitas, dari penggantian kap mesin, fender, headlamp, grill, list cap, logo, lower, fog lamp, cover fog lamp, bracket bumper, liner fender. Cukup totalitas di bagian depan tuh diganti semua. Kalau beberapa di bagian belakang itu cuman ada sekitar 5 item. Jadi item yang banyak diganti itu adalah penampilan depan. Setelah kita upgrade, terus kita lakukan proses repaint putih mutiara. Selanjutnya di sini konsep dari penampilan depan, kita buat bagian grill full black glossy ya, atau black piano. Jadi benar-benar aksen kombinasi warna putih mutiara dengan warna hitam. Warna hitam ini juga kombinasi di bagian pelek ya. Serasi sekali. Jadi kesannya sporty dan elegan. Karena kalau kebanyakan aksen chrome tuh kayak ale. Mungkin modifikasi di zaman-zaman dahulu, orang tuh seneng variasi chrome. Tapi saat ini udah nggak disukai. Karena terlalu rame. Konsepnya simpel aja, permainan antara warna putih mutiara dengan black glossy jadi semakin manis. Serta di bagian cover fog lamp ini juga kita repaint black glossy. Jadi seperti itu. Nah ini dari awal ada mini proji ya, kita pasangkan kembali bosku. Terus selanjutnya di bagian headlamp, ini kita kasih Proji Pro 7 dengan tipe P730 serta fog lamp Pro 7 P735F. Dengan diamond ini sesuai request konsumen kita kasih diamond ice blue. Dan juga untuk tema headlampnya kita buat full black glossy ya. Jadi antara reflektor dalam hingga bagian shroud kita repaint full black glossy menggunakan shroud BMW New model setengah lingkaran. Terus untuk lampu sen ini juga kita kasih lampu sen LED nih. Coba ya kita nyalakan lampu sennya ini. Nah ini lampu sen kita ganti sen LED. Karena kan reflektor chrome-nya kan kita cat tuh. Kalau lampu sennya tidak kita ganti LED, kurang membantu penerangan di saat siang hari terutama. Jadi kurang lebih seperti itu bosku. Oke, kita matikan. Nah, di sini lanjut di penampilan bagian samping. Teman-teman kita kasih lihat ada permainan body kit di bagian samping saja. Jadi request konsumen ini, Mas Robi tolong kasih body kit, tapi bagian samping aja Mas Robi. Oke, kita eksekusi. Serta kita juga instalasi spion ribbon lengkap dengan retract auto flip-nya. Nah kita tes ya ini ya. Jadi ini spion ribbon retract auto flip. Serta diganti tombolnya ya. Jadi ini ketika kita pencet akan melipat. Ketika kita pencet lagi akan membuka. Dan ini juga lengkap dengan retract auto flip. Jadi ketika kita lock, dia otomatis melipat.
Terus ketika kita kontak on, dia akan otomatis membuka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Lanjut, setelah kita bahas di pekerjaan spion, kita akan lihat di penampilan samping ya. Nah, ini penampilan samping tanpa ada list pintu. Konsepnya clean, bersih. Jadi cuman pemasangan body kit aja di bagian samping. Jadi semakin manis nih loh teman-teman kalau ngeliat tuh. Manis sekali ya. Terus lanjut, di bagian handle pintu ini kita repaint warna body ya. Handle pintu kita repaint warna body. Pelipit kaca kita ganti warna hitam. Karena kalau proses pengecetan pasti pelipit kaca itu rusak. Karena ketika kami bongkar akhirnya kita ganti baru. Serta pemasangan talang air slim jadi semakin manis sekali. Nah, di sini teman-teman yang menanyakan kalau pemasangan spion ribbon di kami, dia konsepnya saya daun spionnya pakai orinya ribbon. Karena kekuatannya beda. Karena kalau yang custom menggunakan daun orinya bawaan Innova lama, dia kan modelnya disambung. Kalau aku tidak mau karena kalau disambung pasti pecah. Jadi saya modelnya ini pakai daun orinya spion ribbon, terus bagian atasnya kita sambung pakai akrilik. Jadi seperti itu. Demi kekuatan dan durability-nya, ketahanan ya intinya ya. Jadi seperti itu. Karena kalau teman-teman yang beli di online, dia modelnya rapi Mas Robi, karena dia disambung. Nah, spion itu getar. Nanti kelamaan pecah, bosku. Makanya saya konsepnya seperti ini dan awet, tidak mudah pecah. Dan kalau kesenggol ini ya, misalnya kesenggol, ini nggak bakal pecah, aman. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut di bagian body kit ini, kita finishingnya menggunakan sealant ya. Jadi rapi dan tidak mudah terkelupas antara nut body kit dengan bodi mobil. Jadi seperti itu. Nah, lanjut di penampilan samping. Nah, di penampilan belakang itu beberapa spare part yang kita upgrade dari bumper. Terus ini mata kucing bumper ini kita ganti LED, stop lamp, terang led, list kaca hingga spoiler. Jadi cuma beberapa item itu. Nah, item yang mahal itu adalah di item penampilan depan. Terutamanya di headlamp nih. Ini headlamp tuh harganya udah 2 juta sendiri karena kita menggunakan original Toyota. Seperti itu. Yuk, kita akan review di bagian kap mesin. Kita minta tolong Pak Iwan bantu bukain kap mesin, Pak Iwan. Nah, buat teman-teman yang ingin menanyakan hasil cahaya lampu Pro 7 ini, sudah saya sering bahas banget ya. Di YouTube, TikTok, Instagram, semua hasil videonya ada. Nah, di sini teman-teman, ini mobil kan finishingnya kita lakukan proses salon detailing. Nah, di sini kita lihat kan bagaimana hasil akhir dari tim salon detailing kami di bagian ruang mesin. Detail sekali. Jadi kami itu mengkonsep semua project mobil kami itu bagaimana itu mobil keluar dari GMS itu clean, bersih. Jadi konsumen atau pemilik mobil udah nggak usah beres-beres atau bersih lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kondisi ruang mesin, di mana ruang mesin itu tidak PR bengkel cat ya. Tapi di kami, kita arahkan finishing salon biar bersih seperti ini. Konsumen jadinya puas. Nah, ini warnanya putih solid ya, tetepan ya, di bagian ruang mesin ya. Tidak kita rubah, tidak kita cat. Karena yang kita repaint hanya di bagian eksterior dan bagian dalam-dalam rongga pintu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasil cleaning atau finishing akhir dari tim kami ya. Nah, untuk bagian depan ini, tiang lock kap mesin kita ganti ya. Untuk pegangan dudukan grill dan juga bumper, jadi kuat ini. Jadi seperti ini proses upgrade kami detail. Headlamp asli ori baru Toyota PT Ichiko. Original Toyota. Kenapa kita headlamp menggunakan original Toyota? Karena kekuatan dari headlamp sama mikanya berbeda dengan merek KW-KW-an. Jadi seperti itu, harus ori Toyota. Buat teman-teman yang penasaran harganya bisa dicek lah di marketplace berapa. Jadi seperti itu, jangan tergiur dengan upgrade-upgrade yang murahan, karena bahan yang digunakan juga bahan yang murahan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini teman-teman kan bisa ngelihat sendiri bagaimana proyek mobil ini dari awal sampai akhir, sedetail apa garasi mobil Semarang. Nah, di interior kita akan kasih lihat, ini interior cuman kita diberikan tugas untuk melakukan cover dashboard atas serta laci atas. Jadi konsumen minta ini sama penggantian setir VRZ GR. Hanya itu saja. Untuk jok
ketika datang konsumen joknya sudah dilakukan cover seperti ini. Jadi tidak kita kerjakan untuk pekerjaan jok. Jadi seperti itu. Dan finishingnya kita lakukan salon detailing cleaning ya. Jadi bersih interiornya bosku. Dan di video on proses pengerjaan salon kan kita perlihatkan. Kita lakukan detailing plafon, dashboard, konsol box, lantai bawah, semuanya kita cleaning. Jadi benar-benar bersih ketika diambil konsumen. Serta di bagian 4 panel power window ini ada permintaan untuk dilakukan black wood panel. Sesuai dengan tema interior mobil ini. Request konsumen kita penuhi. Nah ini setir diganti menggunakan setir VRZGR ya. Ini terhubung dengan head unit ya. Serta di bagian sini kita aktifkan menjadi klakson. Nah ini klakson bisa dari sini, bisa dari sini. Nah ini. Jadi ini head unit juga terhubung ke sini ya. Nah ini. Nah ini terhubung ya. Kita mute dulu. Jadi di sini untuk tombol setir terhubung ke head unit. Ini terhubung ke unit dan bagian ini kita aktifkan klakson. Jadi kita bisa mencet klakson dari sini ataupun dari klakson sebelah sini. Kurang lebihnya seperti itu bosku. Project pekerjaan dari mobil punya konsumen kami ini Om Supriyanto. Dan proses pengecatan kami detail hingga di bagian dalam-dalam ya. Dalam-dalam pintu nih kita cat detail. Seperti ini kita lakukan proses masking, rapi hasilnya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri. Proses pengecatan kami detail sekali. Hingga di bagian dalam-dalam rongga-rongga pintu ya. Detail ya. Seperti ini proyek yang kita kerjakan. Oke bosku. Nah ini mobil kemarin juga cukup parah. Ada keropos-keropos di bagian pintu. Trisplang. Parah keroposnya di video proses pengerjaan kan kita perlihatkan. Bagaimana kami mengerjakan proses las kropos dahulu di awal. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya review singkat hasil akhir dari proyek mobil ini. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana antri atau booking di kami, hubungi saja WhatsApp yang kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.